Setelah saya menerima dan meyakini akan panggilan Tuhan untuk masuk dalam pelayanan lintas budaya, saya mulai proaktif dan berinisiatif dalam mencari tahu dan menggali informasi lebih lanjut tentang dunia pelayanan misi. Puji Tuhan, ada orang yang Tuhan pakai juga untuk mementoring saya, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mengambil studi lanjut di sekolah teologi untuk dilengkapi dengan pengetahuan Alkitab secara menyeluruh dan juga untuk menyiapkan dan membentuk landasan serta pondasi teologi saya guna kepentingan pelayanan masa depan di ladang yang akan Tuhan berikan kepada saya. Saya banyak mendengar kisah-kisah dari para ULB yang melayani di daerah pedalaman dengan tantangan yang tidak gampang. Ada daerah-daerah yang tenaga listrik belum mumpuni, apalagi jaringan internet terkadang tidak ada, juga tidak ada komunitas sesama orang Kristen yang memadai, bahkan ada bentuk pelayanan misi di ladang yang membuat sang utusan lintas budaya terkondisi tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja atau bersekutu bersama jemaat gereja karena masalah keamanan. Ada juga yang tidak memiliki sahabat sesama hamba Tuhan untuk berbagi cerita karena sang ULB hanya sendirian di ladang. Sedangkan jika menjadi pekerja Tuhan dengan status pendeta atau guru Injil di kota, sangat mudah untuk bisa berkumpul bersama rekan hamba Tuhan lainnya untuk saling berbagi kisah pergumulan dan saling mendoakan, menopang, dan menguatkan. Ataupun juga akan lebih mudah untuk bertemu dengan konselor, mentor, atau rekan kakak rohani untuk curhat, konseling, dan meminta bimbingan. Setelah mendoakan secara khusus untuk mengambil studi lanjut ke sekolah teologi, saya kemudian sharing ke keluarga saya serta ke gereja di mana saya berjemaat dan departemen misinya. Puji Tuhan, keluarga saya menyambut baik kerinduan saya tersebut, begitu pula dengan gereja dan departemen misi. Bahkan salah seorang kakak saya mengambil komitmen untuk mendukung biaya studi saya, sehingga hal ini semakin meneguhkan derap langkah kaki saya dalam persiapan untuk pelayanan lintas budaya di masa depan. Sinode gereja saya memiliki sebuah sistem yang sangat baik bagi orang-orang yang mau mengambil studi teologi. Jika yang bersangkutan berasal dari jemaat, maka sebelum masuk ke sekolah teologi akan ada masa orientasi untuk jangka waktu 1 tahun. Pada masa orientasi itu, orang tersebut akan dimentoring oleh hamba Tuhan, di mana dia ditempatkan dan orang tersebut akan diberikan kesempatan juga untuk mencicipi berbagai macam bentuk pelayanan yang ada di gereja. Tujuan utama dari orientasi ini adalah untuk menguji panggilan dari orang tersebut apakah sungguh-sungguh dari Tuhan ataukah tidak. Karena saya adalah anggota jemaat, maka dari pihak sinode menempatkan saya di salah satu gereja cabang untuk memulai masa orientasi saya sebelum masuk ke sekolah teologi. Saya bersyukur karena para BPJ Sinode Gereja dan Departemen Misi cukup fleksibel, berhikmat dan bijaksana ketika melihat situasi atau kondisi di mana usia saya saat itu sudah hampir 35 tahun saat saya menyampaikan kerinduan saya untuk masuk dalam pembentukan di sekolah teologi, dan itu terjadi sekitar bulan Januari. Mereka membuat satu kebijakan khusus, masa orientasinya bukan 1 tahun, melainkan cukup sampai sekitar bulan Juli, di mana bulan Juli atau Agustus adalah masa masuk sekolah teologi. Saya pribadi setelah melewati semuanya ini, melihat bahwa sistem orientasi sebelum masuk sekolah teologi adalah sistem yang baik, karena ini akan menolong setiap orang yang merasa terpanggil menjadi pekerja Tuhan penuh waktu untuk bisa sungguh melihat dan merasakan situasi, kondisi, fakta, serta realitas menjadi hamba Tuhan penuh waktu secara nyata. Dan seandainya setelah melewati orientasi, orang tersebut ternyata merasa bahwa itu bukan panggilannya, dia tidak perlu mengalami kondisi malu karena harus berhenti dari sekolah teologi, karena sebelum masuk sekolah teologi, orang itu sudah menemukan jawabannya selama orientasi di gereja.